Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat tahun baru. Meskipun hari ini kita tidak begitu banyak karena tahun baru selalu ada alasan, ada tamu di rumah atau lagi berkunjung ke luar kota. Sebenarnya ibadah tahun baru ini hanya adalah sesuatu yang merupakan tradisi, ya, tradisi dari kebiasaan-kebiasaan. Tidak ada dalam firman Tuhan yang mengajar kita bahwa 1 Januari itu perlu dirayakan. Malahan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, tahun baru bagi orang Israel adalah waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi saya anjurkan setiap tahun bikin 2 kali ulang tahun. 1 ulang tahun kelahiran kita, lalu yang kedua ulang tahun waktu kita lahir dalam Kristus. Ya, karena bagi orang Israel, Tuhan berkata itu bulan Nisan, bulan waktu mereka keluar dari Mesir, itulah awal tahun. Tetapi tradisi yang baik itu tidak salah, kita ikuti selama itu memberkati kita. Jadi waktu saya duduk di belakang tadi, saya berpikir sebenarnya seharusnya bagi orang Kristen tiap-tiap hari adalah tahun baru. Karena tiap-tiap hari kita harus hidup baru. Amin. Saya ingin membaca dari Matius pasal 2 sedikit lagi tentang apa yang terjadi pada waktu Yesus lahir. Yang saya ingin ini bisa kita gunakan ayat ini, Matius pasal 2 ayat 2. Aku baca mulai dari ayat 1 aja ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli ilmu perbintangan. Di Alkitab tidak disebutkan mereka datang dari negara mana. Di Alkitab tidak disebutkan mereka berapa orang. Tapi waktu mereka melihat bintang, mereka tahu bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Di Alkitab terjemahan lain itu dicatat bahwa mereka dikatakan mereka adalah raja-raja yang datang dari timur. Dan dari apa yang mereka kemudian lakukan, kita tahu bahwa mereka adalah orang yang kaya. Jadi kalau dilihat di situ, dilihat, mereka adalah orang yang pintar, mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan, mereka adalah orang yang kaya. Sebenarnya apalagi yang mau dicari dalam hidup ini? Bukankah itu yang kita cari? Bahkan banyak orang-orang Kristen mereka datang ke gereja, mereka percaya hanya untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Tapi begitu luar biasa dari kitab kita belajar bahwa mereka merasa ada sesuatu yang lebih penting dari pengetahuan, ada sesuatu yang lebih penting dari kedudukan, ada sesuatu yang lebih penting dari kekayaan. Dan itu mereka temukan pada seorang bayi yang lahir di tempat yang sangat sederhana. Kalau bangunan rumah itu RSS. Ada lagi rumah RSS 3S-nya. Kalau RSS kan rumah
Sangat sederhana ya, itu yang dijual murah-murah itu. Kalau 3S-nya RSSS itu rumah sangat sedikit semen. Dan mereka datang, tujuan mereka datang, mereka sebutkan itu bahwa mereka rela meninggalkan semuanya. Harus berjalan di padang gurun, dan itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Saya rasa itu berbulan-bulan melewati padang gurun yang begitu berat, dan tujuan mereka hanya satu, untuk menyembah Dia. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, waktu mereka sudah bertemu dengan Yesus, mereka menyembah Yesus. Mereka kembali ke negerinya masing-masing. Jadi tujuan mereka hanya satu, untuk datang menyembah kepada Yesus. Berarti menyembah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat utama dalam hidup ini. Dan Tuhan waktu Dia memberikan 10 hukum, Dia berkata dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain. Artinya hanya satu yang patut disembah. Waktu iblis menawarkan kepada Yesus, kalau kamu menyembah aku, semua ini dunia kuberikan kepadamu. Yesus berkata hanya satu yang patut disembah. Tapi ada orang di dunia ini, dikasih aja dia kepala SMP, pindah agama dia. Dia jual hak kesulungannya, dia jual Yesus, karena baginya Yesus itu bukan sesuatu yang berharga. Baginya jabatan kepala SD, kepala SMP lebih berharga daripada Yesus. Saya tidak tahu dalam hidup saudara apa yang paling berharga. Tapi saya ingin beritahu di pagi ini bahwa Yesus, Dia mau menjadi yang pertama dalam hidup saudara. Dia tidak mau menjadi yang kedua, Dia tidak mau menjadi yang ketiga. Dia mau waktu kita datang, kita menyembah Dia. Artinya kita mengakui Dialah segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting dari Dia. Kalau di dalam lubuk hatimu yang paling dalam masih ada sesuatu yang lebih berharga dari Yesus, engkau adalah orang yang bermasalah. Saya ulang. Kalau dalam hatimu, lubuk hatimu yang paling dalam masih ada sesuatu yang lebih berharga daripada Yesus, ada sesuatu yang bisa membuat imanmu kepada Yesus goyang, maka engkau adalah orang Kristen yang bermasalah. Itu maka sering kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan meminta hal-hal yang rasanya tidak logis, tidak cocok dengan pikiran. Kenapa Yesus meminta sesuatu yang tak wajar? Karena Dia ingin tahu apakah orang itu betul-betul menghargai Dia lebih daripada semuanya. Apakah wajar Tuhan menyuruh Abraham membunuh anaknya? Tidak wajar, bukan? Siapapun ditanya, wajarkah seorang bapak disuruh membunuh anaknya? Semua berkata tak wajar. Lalu kenapa Tuhan berkata pada Abraham, bunuh anakmu itu? Karena Dia mengetahui jauh di lubuk hati Abraham yang paling dalam, Abraham itu yang penting di hatinya adalah anaknya yang tunggal itu, Ishak. Dan Tuhan berkata, aku mau tahu kamu lebih mengasihi Ishak atau lebih mengasihi aku. Dan Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya. Kalau Tuhan bilang berikan semua untamu, gampang. Semua domba-dombamu, gampang. Semua emas perakmu, gampang. Tapi waktu Tuhan berikan anakmu, itu satu yang berat, perjuangan yang berat. Tapi Tuhan ingin bukti. Sama dengan saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita untuk membuktikan apakah betul engkau menjadikan Tuhan satu-satunya yang patut disembah di dalam hidupmu. Bagi janda Sarfat, apa yang paling penting? Sedikit tepung dan sedikit minyak itu. Karena itulah nyawa mereka yang terakhir.
Waktu Elia datang dan berkata, minta air minum. Oke, tidak masalah, tidak masalah. Oke, aku ambil air minum. Tapi Elia kemudian berkata, bikinkan roti untukku. Aku minta tepungmu, aku minta minyakmu. Kalau aku menjadi Nabi Elia, lebih suka aku lapar daripada lihat janda dengan anaknya yang lapar. Kalau saudara adalah seorang janda dan seorang anak yang dengan seorang anak yang dua-dua dalam keadaan kurus kering, lalu kita ngobrol-ngobrol bertiga di situ, lalu kemudian ada mendadak ada orang kasih satu piring nasi. Pak Pendeta, ini aku bawa sepiring nasi. Saya lebih suka, biarlah kalian, bu sama anak, kalian aja yang makan. Saya lebih suka, biarlah janda itu yang makan, biarlah anak itu yang makan. Saya lapar tak masalah, apalagi selama ini aku dipelihara oleh Tuhan. Di tepi sungai Kirit, tiap-tiap hari makan hamburger, roti dan daging. Tapi Elia bilang, bikin roti, minta tepungmu, minta minyakmu. Kenapa? Karena Tuhan ingin tahu mana lebih berharga di hadapan janda itu. Makanannya itu atau Tuhan. Dan janda Sarfat memberikan semuanya. Waktu dia berikan tepung dan minyak, jangan saudara berpikir bahwa itu cuma tepung dan minyak. Tidak, itu bersama dengan nyawanya. Bersama dengan hidupnya, bersama dengan masa depannya nih. Dan sejak itulah mujizat terjadi dalam hidupnya. Kalau saya bilang pada saudara, kita lagi butuh uang ini, beberapa miliar. Supaya ini, kita kan udah kesempitan ini kan. Kita udah kesempitan tanah kita. Jadi kita sedang berdoa. Saya harap juga saudara berdoa, biarpun sepertinya belum ada jalan keluar. Tapi doakan supaya tanah sekeliling kita ini kita masih bisa beli. Aku berharap kita bisa dapat kira-kira 1,5 hektar lagi. Tambahan ini. Kita udah tanya sana dulu katanya mau jual, sekarang belum lagi. Sana belum mau jual. Oke, bagi Tuhan gampang, dibikin Tuhan aja dia mimpi, pasti dijualnya itu, ya kan? Tuhan bikin Firaun mimpi, selesai semua ya. Yusuf beres semua masalahnya. Aku yakin kuasa Tuhan bisa. Tapi kalau saya umumkan sekarang saudara-saudara pulang nanti dari tempat ini semuanya jual ladangmu, jual rumahmu, jual kerwamu, jual semua. Minggu depan semua bawa uangnya ke gereja karena kita akan beli ini. Aku yakin minggu depan tidak ada lagi yang datang. Dan waktu Yesus berkata pada orang muda yang kaya itu, pergi pulang kau jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Kalau saya yang berkata-kata kepada saudara, pasti pulang hari ini saudara akan berubah. Saudara akan berkata, tak kusangka pendeta kita itu mata duitan. Tapi itu yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa ya? Bagi Yesus semuanya gampang, tak ada yang mustahil baginya. Memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan pun dia sanggup. Bagi Yesus tak ada yang sulit.
Tapi waktu Yesus bicara dengan orang muda, dia tahu di hati orang muda itu yang paling berharga, yang dia sembah dalam hidupnya adalah hartanya, adalah uangnya, adalah kekayaannya. Itu maka Yesus yang tak mau ada saingan di dalam hidup kita, dia berkata, jual hartamu itu. Dan orang muda itu gagal. Kalau saya bertanya, ke depan ini, 365 hari ke depan ini, apa yang penting bagi kita? Apa yang utama bagi kita? Apa yang mimpi kita pun di situ? Apa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Yesus berkata tidak bisa orang bertuhankan Allah dan Mammon. Berarti ada orang Tuhannya adalah Allah, ada juga ada orang Tuhannya adalah Mammon. Mammon itu hepeng, duit. Ada orang Tuhannya anak. Apa Tuhan kita di tahun 2015 ini, di mana semua fokus kita, pikiran kita, mimpi kita pun di situ. Apakah saudara mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sembahanmu dalam hidup ini, dengan bukti memberi waktumu untuk melayani Dia? Dan melayani Tuhan tidak harus dalam gereja, bukan? Saudara, aku yakin saudara tahu apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan. Saudara bersaksi di luar, ceritakan tentang Tuhan pada orang, itu juga melayani Tuhan. Maukah engkau menjadikan melayani Tuhan sebagai sesuatu yang paling utama dalam hidupmu? Sebagai bukti bahwa yang terutama dalam hidupmu adalah Yesus. Sebagai bukti bahwa dalam hidupmu yang engkau sembah adalah Yesus. Berikan waktu bagi Dia. Sediakan waktu bagi Dia. Sisihkan waktu bagi Dia. Saudara-saudara, dengar ini. Dengar. Waktu. Semua katakan waktu. Waktu adalah sesuatu yang sulit untuk dibagi kepada orang lain. Kita lebih suka menggunakan waktu untuk diri kita sendiri. Pernah saudara mengalami waktu kita meminta tolong kepada seseorang, dia berkata, aku tidak sempat. Bagaimana kalau nanti hari Senin depan? Bagaimana kalau hari Senin depan kita bikin rombongan ke Bohorok? Karena di sana akan ada pemberkatan. Aku udah janji aku sama mama aku tak sempat. Artinya aku ingin menggunakan waktuku untuk sesuatu yang sudah kuatur, yang sudah kusiapkan. Wah, aku tidak punya waktu untuk dibagi dengan orang yang lain. Saya biasa kalau baca Alkitab itu satu hari 9 pasal. 9.
Kenapa 9? Ada alasannya. Ya, ada alasan. Jadi saya biasa baca satu pasal dari kitab Musa, Pentateuch 5 buku, salah satu pasal dari itu, lalu satu pasal dari sejarah di Perjanjian Lama, satu pasal dari kitab puisi, ya Ayub, Mazmur. Lalu tiap hari aku baca Amsal, karena Amsal itu 31 pasal, jadi pas tuh tiap bulan ya. Lalu satu pasal di nabi-nabi besar, lalu satu pasal di nabi-nabi kecil. Lalu satu pasal aku baca dari Injil sampai Kisah Rasul, satu pasal aku baca tulisan-tulisan dari Paulus, lalu satu pasal aku baca dari rasul-rasul yang lain sampai kita Wahyu. 9 pasal. Tapi jujur aja, kemarin juga aku berdoa, Tuhan tolonglah supaya tahun ini nggak bolong-bolong, karena tahun 2014 bukan cuma bolong-bolong, robek-robek. Apa alasannya? Saudara tahu? Kenapa bisa bolong-bolong, robek-robek? Tidak ada waktu. Nonton TV, nonton sinetron, ada waktu. Baca koran, ada waktu. Waktu adalah sesuatu yang sulit dibagi untuk orang yang lain. Kita lebih suka menggunakan waktu itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Padahal kalau saya baca 9 pasal itu ya setengah jam lah, kira-kira setengah jam. Satu hari 24 jam. Setengah hari berarti cuma 1/48, ya kan? Kalau 1 jam kan 1/24, 1/48. Tidakkah wajar kita memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan, yang kita merasakan Tuhan hadir di hati kita, yang membuat kita sambil baca firman Tuhan, air mata kita menetes, tapi hati kita puas. Tidakkah wajar kita memberikan 1/48 dari waktu kita? Tapi itu pun bolong-bolong, robek-robek. Kenapa? Karena waktu adalah sesuatu yang sulit untuk dibagi dengan orang yang lain. Biasanya orang tambah kaya dia, tambah tidak ada waktunya untuk orang lain. Tambah hebat dia, tambah terkenal dia, tambah tak ada waktu untuk orang lain. Tambah tinggi jabatannya, tambah sulit ditemui. Itu maka doakanlah supaya jabatanku jangan tinggi-tinggi. Karena tambah tinggi jabatanku, tambah sulit ditemui. Pak Astra Yuda, ini anggota DPR Sumatera Utara, hari ini beribadah di tengah kita. Pak, sesudah Bapak duduk di DPR, Bapak lebih mudah ditemui atau makin sulit, Pak? Seharusnya kita punya waktu. Dan waktu yang terutama itu harus digunakan untuk menyembah Tuhan.
Saudara mengasihi Tuhan? Aminnya kok nggak jelas ya. Saudara mengasihi Tuhan? Oke, amin. Saudara mengasihi keluargamu? Amin. Dan tahukah saudara bahwa kasih itu harus diwujudkan dengan memberi waktu? Woi. Tahukah saudara bahwa kasih itu harus diwujudkan dalam memberi waktu? Bertambah kita mengasihi seseorang berarti bertambah banyak waktu yang kita siap berikan kepada dia. Kalau ada dua anak, satu kurang disayang, satu sangat disayang, apa bedanya? Yang kurang disayang, kita kurang memberi waktu untuk dia. Yang sangat disayang, jadi kita memberi waktu yang banyak untuk dia. Payo tah tuhu. Payonge. Coba diskusi sebentar, 15 detik. Lo kuat tuhu, bilang coba gimana kira-kira. Benarkah bahwa waktu kita mengasihi seseorang, maka berarti kita akan memberi waktu lebih banyak kepada dia. Benar atau salah? Udah benar itu? Udah benar? Nah, coba sekarang tanya sebelah dulu. Kamu mengasihi Tuhan? Bilang. Apa katanya? Apa katanya? Ngasihi. Coba tanya lagi. Kalau begitu benar kamu memberi waktu yang cukup untuk Tuhan? Bilang. Orang-orang tua, kamu mengasihi anak Anda? Mengasihi? Kamu cukup memberi waktu untuk anak Anda atau cuma cukup memberi uang? Dan kita sekarang di satu zaman di mana waktu itu udah lari dari kita, ya kan? Makan duduk di meja, ya nggak tahu saya masihkah kita ada waktu duduk di meja makan. Kadang-kadang kita nggak punya lagi waktu duduk di meja makan. Isim luhiman. Di zaman sekarang pun kalau duduk di meja makan pun semuanya diam dan berusaha secepat-cepatnya selesai makan. Lompat cepat. Kena selesai dia makan. Aku selesai lari ke kamar. Ngapain di kamar? Kita kehilangan waktu. Yang ketawa itu aku kata naik katanya. Memberi waktu kepada seseorang itu adalah wujud dari betapa kasih kita kepada dia. Jadi apakah saudara mengasihi rumah tanggamu? Itu tidak bisa diwujudkan dengan berapa banyak uang yang engkau berikan kepada keluargamu. Aku bilang kepada istriku, kalau kamu perlu uang, kan saya kan nggak tahu berapa uang yang dia perlukan, dan kalau selalu minta mungkin aku pun jengkel, ya kan, lah mindawi gitu kan. Jadi aku bilang di laci itu, di berangkas ada uang dalam. Ini kuncinya. Berapapun yang kamu perlu, ambil saja di situ. Yang penting dicatat. Gitu. Yang penting dicatat gitu. Tanggal sekian aku ambil sekian. Yang penting supaya jangan
Kita nggak tahu uang itu kemana. Yang penting dicatat. Lalu pertanyaan saya, hebat ya, hebat pendeta Surbakti kan. Dia bilang pada istrinya, boleh pakai uang seberapa ini kuncinya, silakan ambil mau berapa saja, hebat kan. Tapi dengar, itu bukan bukti kasihku kepada dia, bukan. Bisa saja orang memberikan segala-galanya kepada anak-anaknya, tapi dia nggak mengasihi. Dari mana kita bisa mengetahui seseorang mengasihi? Tidak. Dari mana saudara tahu aku mengasihi istriku atau tidak? Bukan dari uang yang bisa dia ambil di laci, di brankas, tapi tergantung kepada berapa banyak waktuku yang aku mau sediakan untuk dia. Kalau aku baca koran, dia bilang, Pak, gini. Aku nggak. Kalau aku sambil baca koran, ya aku menjawab pertanyaannya sambil baca koran. Kelihatannya aku kurang menghargai dia. Aku akan letakkan koranku dan aku berkata, ada apa? Ngomong dengan dia. Kita beri waktu kepada dia. Karena pemberian waktu kita adalah wujud daripada kasih kita. Dan siapa yang paling kita kasih, itu yang dikatakan, itulah yang kita sembah. Meskipun mungkin kita tidak berlutut begitu menyembahnya, tapi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, itulah yang paling berharga. Dan itu bisa uang, itu bisa anak, itu bisa jabatan, itu bisa kesehatan, itu bisa ladang, itu bisa dan lain-lain segalanya, lain-lain sebagainya. Tapi hukum yang pertama dari 10 hukum berkata, jangan ada padamu Allah yang lain. Itu maka orang Majus itu tinggalkan semuanya. Hanya tujuannya hanya satu, untuk menyembah kepada Yesus. Dalam pengalaman saya, nggak usah dulu 2 jam, 1 jam, 5 menit saja. Ini berapa hari ini aku di mobilku, terus aku putar lagu. Udah habis 1 lagu, aku balik lagi. Aku putar 1 lagi, balik lagi. Putar lagi, balik lagi. Nyanyian dari Jeffrey. Kalau ku masih bernapas sekarang, itu semua karena anugerahmu. Kalau ku masih bekerja sekarang untuk menyatakan cinta kasihmu, itu aku nyanyi terus di mobil juga sambil air mataku menetes. Kalau ku masih hidup sekarang, semuanya karena anugerahmu. Kalau ku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan cinta kasihku. Hanya beberapa menit, lagu itu nggak sampai 5 menit dengan air mata, dan aku rasa sepanjang hari, aku rasa hatiku tenang, aku rasa dekat dengan Tuhan. Aku rasa ada getaran-getaran Roh Kudus dalam tubuhku. Dan pada waktu itu aku rasa kalau ada orang sakit, aku jamah ini, sembuh ini, kena getaran roh. Hanya apa? Karena aku merasakan betapa Tuhan itu segala-galanya. Lima menit aja kita menyembah Tuhan bisa mempengaruhi
Sepanjang hari. Apalagi kalau sepanjang hari. Hati kita selalu ada pada Tuhan. Itu maka Raja Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu, lebih dari 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembah Kau Allah yang hidup dan menikmat semua kemurahan. Raja Daud berkata, satu hari di rumah Tuhan. Raja ini, raja yang tak kurang apapun, tapi baginya satu hari di rumah Tuhan itu bisa memberikan dia kekuatan, bisa memberi dia hikmat, menyelesaikan semua masalah yang ada. Saudara mau naik jabatan? Amin. Pak Astra Yuda bangun, mau Bapak kita doakan Bapak nanti jadi wali kota Medan, Pak. Penduduknya 2 juta. Dan tugas Bapak memberi makan semuanya. Jadi Bapak akan tambah tenang atau makin pusing? Makin pusing. Dan itu yang dialami oleh Musa, bukan? Dia nggak sempat mengangkat kepala bulok, Pak. Nggak sempat menyuruh orang menanam padi dulu. Nggak sempat dulu import. Nggak sempat, dia cuma bawa 2 juta orang keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Dan dia harus beri makan. Ini 2 juta orang. Dan itu 40 tahun. Kita di sini 300 saja pengungsi di gereja ini. Kita kasih makan 1,5 tahun lamanya. Udah sering kita sijerlengan. Masuk kita kamar dia, kita lihat tilamnya udah lusuh, selimutnya nggak dilipat, kotor, bau. Baru 1,5 tahun 300 orang. Ini 2 juta orang selama 40 tahun di padang gurun yang tak ada makanan, tak ada air, tak ada payung. Pusing enggak? Mau saudara jadi Musa? Pertanyaan saya, bagaimana Musa bisa memberi makan 2 juta orang? Masa depan kita masa depan yang sulit. Biarpun pemerintah berkata masa depan kita akan makin baik, makin baik, makin baik. Okelah, kita berterima kasih untuk usaha pemerintah yang akan berusaha supaya kita makin baik, makin baik. Tapi firman Allah katakan, dunia ini akan makin buruk, makin buruk, makin buruk. Sampai satu hari nanti antikris yang akan menguasai dunia ini. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Musa? Untuk menyelesaikan konflik masalahnya yang begitu besar. Saya jawab, dia mendirikan rumah Tuhan. Bacalah Keluaran pasal 25. Mulai di ayat 7 Tuhan berkata, bangunkan untukku. Ayat 8, bangun untukku satu Baitul Muqaddis, satu rumah supaya aku berdiam di tengah-tengah bangsaku.
Karena Musa dengan segala kekuatan kepandaiannya, biarpun dia sudah kuliah 40 tahun di istana Raja Firaun, dengan semua kepandaian, keahliannya, apapun yang dia miliki, takkan sanggup menyelesaikan masalah 2 juta orang. Kalau dia datang pada Tuhan, gimana Tuhan? Gimana caranya? Tuhan bilang, bangun satu rumah, satu kemah di tengah-tengah bangsa Israel, supaya orang Israel bisa menyembah Tuhan di sana. Dan waktu orang-orang datang ke sana menyembah Tuhan, masalah mereka selama 40 tahun. Makanan mereka selalu ada manna, minuman mereka bisa keluar dari batu. Di siang hari ada embun supaya mereka tak kepanasan. Di malam ada tiang api supaya mereka tak kedinginan. Dari mana muncul itu semua? Dari hati mereka yang menyembah kepada Tuhan. Aku kadang-kadang berpikir, bagaimana aku mau ngomong ini? Karena mungkin di hati saudara, bagaimana menyembah Tuhan? Aku persoalanku nanti siang pun nggak ada yang mau dimakan. Bulan depan kontrak rumahku udah habis. Ladang yang kusewa pun sudah diminta oleh yang punya. Anakku mau sekolah pun nggak ada uang pangkalnya, uang gedung. Gimana caranya? Itulah saya katakan masalah-masalah yang mungkin tak bisa diselesaikan. Dan engkau pikirkan pun tak selesai. Engkau pinjam uang orang, jadi tambah masalah lagi. Karena tambah lagi bunganya kan. Dan mesti dibayar lagi. Kecuali kalau saudara tahu ada tempat di mana kita bisa minjam, nggak usah bayar lagi, kasih tahu sama aku. Supaya aku umumkan. Saya hanya bisa memberi satu nasihat. Sembahlah Tuhan. Jadikan yang terutama untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, jangan lagi pernah hitung-hitungan. Ulanai ertak tak. Kalau untuk Tuhan, jangan lagi hitung untung rugi. Dengan Tuhan gak ada ruginya. Kalau Tuhan minta waktumu, berikan waktumu. Tuhan minta tenagamu, beri tenagamu. Tuhan minta uangmu, beri uangmu. Tuhan minta pikiranmu, berikan pikiranmu. Tuhan minta engkau memberikan ide-ide untuk gereja ini, berikan ide-ide. Untuk Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan aku berani berkata, aku jadi saksi. Sudah kujalani hidup ini. Dan aku ada seperti sekarang aku berdiri di hadapan saudara. Bukan karena aku pintar, aku tidak pintar. Bukan karena aku hebat, aku tidak hebat. Bukan karena aku kaya, aku tidak kaya. Lihatlah rumahku. Banyak saudara di sini yang rumah saudara lebih bagus dari rumahku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku berkata, bagiku ya Tuhan. Tuhan yang paling penting. Apapun yang kupikirkan. Aku berpikir tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Aku menjadikan dia yang terutama. Dan aku melihat bagaimana dia memimpin langkah demi langkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah, memberikan yang terbaik. Kalau Musa mengatasi masalahnya yang begitu berat, jalan keluarnya tidak sulit, hanya dengan membangun rumah Tuhan di tengah-tengah bangsa. Engkau pun apapun masalah yang engkau hadapi, nggak usah pikirkan masa depanmu, sembah saja Tuhan. Dia yang memikirkan masa depanmu. Dia akan giring engkau seperti dia menggiring Yusuf. Memang ada lembah yang harus dilalui. Tapi akhirnya Yusuf jadi penguasa di negara asing, bukan di negaranya sendiri.
Kalau saya dipilih jadi wakil presiden di Indonesia, wajar itu. Tapi kalau aku dipilih jadi wakil presiden di Amerika, itu baru aneh. Karena aku bukan orang Amerika. Tapi itu yang terjadi dengan Yusuf, bukan? Karena bagi Tuhan tidak ada batas Indonesia dan Amerika. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama di hatimu benar-benar engkau mengasihi Tuhan lebih dari semua. Coba praktekkan sembahlah Dia. Saya kembali ke Matius pasal 2 tadi. Tadi ayat 2 tadi. Ini pertanyaan orang Majus, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dan saya ingin beritahu pada saudara bahwa ayat ini diulang di ayat 8. Diulang, ada juga yang lain yang mau menyembah Yesus. Bukan cuma orang Majus. Aku baca mulai ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya, sama-sama baca, aku pun datang menyembah Dia. Herodes juga mau menyembah. Ada orang-orang Majus yang mau menyembah. Ada juga Herodes yang mau menyembah. Orang Majus berkata, di manakah raja yang baru lahir itu? Dan di sana ada raja yang lain, yaitu Raja Herodes. Pertanyaan saya sekarang, saudara-saudaraku, selama Natal ini, dan masih Natal sekarang, masih ada beberapa Natalku. Tanggal 9 nanti Natal Polda Sumatera Utara di Medan, tanggal 18 Natal, mulai tanggal 16, 17, 18 Natal di Nias. Masih Natal sekarang. Natal adalah apa? Memperingati kelahiran Yesus. Pertanyaan saya sekarang, raja yang mana yang lahir di hati saudara? Ada dua raja, Yesus dan Herodes. Herodes itu ambisi. Orang yang ambisi itu tak peduli bagaimanapun pokoknya keinginanku tercapai, kan gitu. Itu orang ambisi. Kalau perlu pakai ilmu belah bambu. Tahu ilmu belah bambu? Ilmu belah bambu itu ujungnya dibelah dulu sedikit, gitu, udah pecah, sebelah diinjak, sebelah diangkat, kan gitu ya kan? Iya Pak Karnes. Gitu ya, ilmu belah bambu, sebelah diinjak, sebelah diangkat, supaya aku terangkat kalau perlu injak orang lain. Ambisi. Cari uang dengan segala macam cara. Karena ada orang datang kemari ke komplek ini, nawarin uang banyak. Bangun sekolah Pak. Ada uang ini, sekian M. Oh baguslah, kita nggak minta, nggak datang. Tapi dia bilang, tapi potong 10% Pak, katanya. Dan kita jawab, tak usah. Selama ini pun nggak dibantu pun jalannya kita, ya kan. Kalau mau memberi dengan hati yang ikhlas,
untuk memuliakan Tuhan. Karena di tempat ini mereka melihat kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Tapi jangan cari uang dengan segala macam cara. Kalau ada uang pinjam uang saudara, kasihlah, kasihanilah, pinjamkanlah sama dia. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, jangan minta bunga. Yang kedua, kalau dia nggak kembalikan, jangan marah. Ya kalau dia nggak kembalikan, kita marahkan gara-gara uang kita berdosa lagi. Itu maka usahakan kalau orang pinjam uang kita jangan catat-catat supaya jangan ingat-ingat. Tapi Herodes dia ambisi, nggak peduli. Kalau perlu bunuh orang lain, kalau perlu bohong, penuh dengan amarah, tidak ada pengampunan. Beda dengan Yesus kan? Yesus datang dalam dunia tidak cari jabatan, tidak cari kekuasaan. Udahlah, tidak ada penginapan yang mau terima, udah, kandang binatang pun jadi. Di kandang binatang nggak ada spring bed, di palungan pun jadi. Ayam sama ikan asin sama saja. Asal sudah lewat terowongan maut ini samanya rasanya, ya kan? Tidur di hotel bintang 5 atau hotel berbintang-bintang, nggak pakai atap, sama saja, nggak masalah. Yesus seperti itu, penuh dengan kesederhanaan, dan dia pernah mengeluarkan satu statement. Dia berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi aku tak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Padahal dia yang menciptakan dunia ini miliknya. Saudara bisa bayangkan kalau aku datang ke komplek ini dan mau tidur, nggak ada tempat tidur. Tiap ku tanya pengerja, di mana aku bisa tidur? Nggak ada tempat om, nggak ada tempat. Penuh semua kamar, penuh semua. Om tidur di mimbar saja. Saudara bisa bayangkan itu. Yesus dia pemilik segalanya. Dia yang menciptakan semesta alam. Dan tidak ada tempat untuk dia selain kandang binatang. Dan dia tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak sakit hati, tidak protes, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Itulah Yesus. Kalau Yesus lahir di hatimu, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dihormati, syukur, tak dihormati, tak masalah. Tanggal 25 lalu makan-makan kita kan. Banyak ikannya, tak persoalan. Terima kasih. Nggak ada ikannya pun tak persoalan. Pokoknya sampai hari ini kita semua masih hidup karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bilang sebelahnya, maka ulah naik kiti-kiti ukur dulu teman. Bilang. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa marah lagi. Apapun yang terjadi. Aduh, aku mesti berterima kasih pada Tuhan nih. Aku rasa kok Tuhan tuh, padahal kita nggak gitu banyak ya, nggak seperti hari Minggu, tapi aku rasa urapan Tuhan begitu kuat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk bisa menyembah Tuhan dengan benar. Yang pertama, mesti memiliki hati yang murni. Kami datang hanya untuk menyembah Yesus.
Kenapa di gereja kita ini agak beda dengan gereja lain, khususnya di GPDI ya. Biasa di GPDI itu kalau uang uang kolektor perpuluhan itu semua kan ditangani oleh pendeta ya. Pendeta dan orang lain nggak boleh tahu, itu rahasia pendeta. Tapi di tempat ini kita tidak seperti itu. Aku tak mau tahu soal uang. Uang bukan urusanku. Pokoknya selesai aku sampaikan firman Tuhan, aku keluar, aku pulang. Nggak ada urusan dengan uang. Sedikit banyak uang itu bukan urusanku. Kemana uang itu bukan urusanku. Yang penting hari Senin belanja, belikanlah kebutuhan rumah. Belikan aqua, pisang, sayur, ikan, telur untuk rumah. Ada beras di rumah, cukuplah. Lebih daripada itu bukan urusan. Kenapa? Karena aku ingin belajar melayani Tuhan dengan hati yang murni. Tidak ada motivasi apapun di balik itu. Aku tidak ingin gereja anggota yang banyak. Karena kalau banyak anggota, banyak koletenya, banyak perpuluhannya. Enggak. Dijauhkan Tuhanlah itu. Karena orang yang menyembah kepada Tuhan dengan benar harus menyembah dengan motivasi yang murni. Jadi kalau saudara datang di tempat ini, aktif, rajin melayani tempat ini, jangan berharap satu hari nanti aku akan diangkat jadi wakil gembala. Yang penting kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni. Aku dengar minggu depan tukar kado ya, bukan ya, bukan. Tanggal 11 ya, berarti 10 hari lagi. Pertanyaan saya, saudara mau kado besar atau kado kecil? Seharusnya nggak masalah, besar galangnya dijam bebas. Biarpun kecil, kalau cincin intan di situ, nggak, bagi kita nggak masalah apakah besar atau kecil, tak masalah. Cuman kita senang bisa memberkati orang. Kita juga mendapat sesuatu yang mungkin secara jasmani tak begitu berarti, tetapi kita senang karena kita sudah melakukan itu. Itu yang berapa kali saya ulang. Orang majlis datang tujuannya cuma satu, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tuh. Yang kedua, kalau yang pertama hati yang murni, yang kedua adalah hati yang memberi. Itu maka di Matius 2 ayat 11 mereka datang mereka membawa tempat persembahannya dan mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Saya tidak mau menguraikan apa artinya itu emas, apa artinya kemenyan, apa artinya itu mur secara rohani. Tapi pokoknya di hati mereka memiliki hati yang memberi. Dan saya berdoa tahun 2015, semua kita memiliki hati yang suka memberi. Jangan takut. Karena firman Allah katakan, kalau kita memberi, kita akan menuai. Kalau kita memberi, kita akan menuai. Ini dari Bendahara Majelis Pusat Hendrik Runtukahu. Tapi dia nggak tahu dia sedang mengganggu saya. Petani nggak pernah takut-takut menabur. Nggak ada pikiran dalam petani, aduh sayang ya kalau ku tabur. Banyak apa nanti ku makan. Nggak pernah dia pikir itu. Dia berusaha menabur. Karena dia tahu
itu akan mempengaruhi apa yang akan dia tuai. Kalau saudara merasa sekarang yang kutuai kok sedikit sekali, itu bukan masalah waktu menuai. Oi. Itu bukan masalah waktu menuai. Itu masalah waktu. Bilang dulu sama sebelahnya apa yang barusan saya ucapkan. Toyo. Kalau kamu sekarang hidup dulu masih ya itu pasti. Aku mau tanya saudara, siapa yang menciptakan hukum tabur tuai? Tuhan. Taburlah, kamu akan menuai. Taburlah, kamu akan menuai. Saya beberapa minggu ini merenungkan, saya bilang, Tuhan, aku tak mau tiru bapak mamaku dulu. Bapak mamaku dulu cuma cari, nggak pernah. Ya memang mereka bantu juga. Bapakku dulu rajin juga bantu pekerjaan Tuhan. Di rumah dia selalu sediakan seng berapa ratus. Siapapun dimanapun gereja membangun boleh pinjam. Jadi ada satu gereja, dia ambil ke rumah seng 200, dia bangun, sudah di atap, nanti pelan-pelan dia bayar, udah kumpul lagi 200, gereja yang lain lagi boleh lagi pakai gitu. Tapi waktu mereka meninggalkan cukup banyak warisan. Dan saya sekarang sebagai orang yang menerima warisan, aku berkata, ya Tuhan, kenapa enggak bapakku aja dulu yang jual untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa mesti aku yang jual untuk pekerjaan Tuhan? Bodoh kali bapakku dulu ya, aku pikir. Dia tidak menabur. Jadi apakah aku mau tiru mereka? Tidak, aku tak mau. Aku mau menabur. Dan aku percaya kalau menabur firman Allah katakan pasti menuai. Dan menuai bukan hanya 10 kali ganda, firman Allah katakan bisa 100 kali ganda. Aku tadi pagi, dan bukan cuma tadi pagi, setiap pagi, hampir setiap pagi. Kalau aku bangun, aku minum secangkir kopi, lalu aku ambil gelas besar, aku taruh 4 sendok besar gandum Quaker Oats. Tadi sengaja selesai itu aku gunting bungkusnya sedikit untuk supaya saudara tahu apa itu Quaker Oats. Seorang tua udah pernah lihat ini? Udah ya, Quaker Oats. Ya. Ini menjadi makanan orang sekarang di seluruh dunia. Dan semua orang mengakui ini makanan sehat. Tidak pernah ada orang bilang ini kurang sehat. Tak pernah. Semua orang bilang ini makanan sehat. Akan mengulangi kolesterol, membuat umur bertambah panjang, membuat kita sehat, kuat. Setiap pagi, biarpun cara saya makannya aneh, karena saya suka makan Quaker Oats dengan kecap. Lucu ya, itu nambah rasanya. Ini terkenal di seluruh dunia. Kadang-kadang aku pergi ke toko-toko, masih udah habis, masih habis. Kadang-kadang aku ke Medan. Aku kalau ke Medan belanja kan ku tulis dulu dari rumah nih apa yang harus ku belanjakan. Ini langsung ku tulis. Besok kalau aku ke Medan, aku pertama akan membeli kit close untuk mobil. Vios, ada masalah di sana. Yang kedua,
aku akan beli Talbuit majalah tentang Natal Ekumene yang di Medan. Yang ketiga, aku mau beli satu notebook, laptop untuk STT kita, karena tanggal 8 dari Jakarta akan datang kemari berkunjung melihat sekolah ini. Perlu itu satu. Lalu nomor 4, aku akan beli Quaker Oats, karena di rumah sudah habis. Ku catat nih. Lalu apa yang mau kuceritakan tentang Quaker Oats ini? Yang mau kuceritakan, waktu dia dulu membangun Quaker Oats ini, dia berkata, Tuhan, aku akan memberikan perpuluhan. Dan kemudian 20 Tuhan. Kemudian Tuhan, banyak kali. Kok kaya kali aku Tuhan? Kok kasihlah 30% untuk Tuhan. Terus 40%. Bagi 2 aja Tuhan, bagi 2 pun masih kaya raya dia. Dia bilang, Tuhan, mulai sekarang aku kasih untuk Tuhan 70%. Dan itu sampai sekarang. Dari keuntungan Quaker Oats ini, 70% dia persembahkan untuk Tuhan. Dan dengan 30% dia masih tetap kaya raya. Kok bisa? Karena orang yang menabur akan menuai. Semua katakan, yang menabur akan menuai. Bilang sebelahnya, kalau kamu tabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Bilang sama sebelahnya, jangan seperti selama ini, pelit kali kau, bilang. Hati yang murni, hati yang memberi, lalu yang terakhir hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Sedih sebenarnya ya. Lukas 2 ayat 7 berkata, tak ada tempat. Lukas 2 ayat 7. Tak ada tempat. Bisa ditampilkan? Aku mau lihat nih. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Kuingat ini dulu waktu Debbie lahir, nggak bisa beli popok. Dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertanyaan saya sekarang, adakah di hatimu tempat? Oh, ada, silakan. Hati yang macam mana yang engkau punya? Ya aku melayani. Baik, itu melayani bagus. Melayani itu bagus. Tapi pertanyaan saya bukan berapa banyak engkau melayani. Pertanyaan saya, berapa banyak engkau taruh kasih di tengah pelayananmu itu. Berapa banyak engkau taruh kasih. Masih punyakah engkau kadar cinta yang cukup di hatimu yang membuat Yesus senang di hatimu? Masihkah engkau punya jumlah kadar cinta yang cukup di hatimu membuat Yesus itu senang? Cinta itu aneh ya. Kalau orang pacaran katanya cinta itu buta. Tapi yang aneh kurasa, makin jauh kita sama orang yang kita cintai, makin rindu kita.
Jadi bukan apa yang engkau lakukan. Bukan apa yang engkau lakukan, tapi berapa besar kasih yang engkau tanamkan di situ. Marta itu dia melakukan gitu untuk Yesus, tapi bersungut-sungut, ya kan. Maria sih cuma duduk aja, tapi dia menikmati. Silakanlah, ayo kita kerja keras. Ayo, aku berharap tahun 2015 kita semuanya akan jadi orang-orang yang lebih melayani. Amin. Tapi bukan hanya melayani, memberi waktu dan tenaga. Lebih dari itu, berapa besar kasih yang engkau tanamkan di situ. Karena dengan kasihlah kita menyembah kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku